Sudah bersama kami ada Oki Arisandi langsung dari Universitas Airlangga Surabaya. Oki, bagaimana pelaksanaan berbasis komputer di Universitas Airlangga berlangsung? Ya, selamat siang Lovi dan juga pemirsa. Proses UTBK SBMPTN khususnya di Universitas Airlangga Surabaya untuk pagi hari tadi gelombang pertama sudah berjalan dan diinformasikan berjalan dengan lancar. Para mahasiswa yang harus wajib menunjukkan hasil rapid test non-reaktif atau swab negatif sebagai salah satu syarat wajib sebelum mereka mengikuti UTBK sudah dilaksanakan. Sekarang ini adalah para calon mahasiswa yang tengah melaksanakan rapid test sebelum mereka mengikuti sesi atau gelombang kedua UTBK yang akan berjalan pukul 2 siang nanti. Sudah bersama kami Rektor Universitas Airlangga, Profesor Muhammad Nasih. Selamat siang, Prof. Nasih. Selamat siang. Prof. Nasih, terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang mewajibkan calon mahasiswa untuk rapid test atau swab test terlebih dahulu sebelum UTBK SBMPTN, apakah ini cukup efektif, Prof, untuk mencegah adanya klaster baru di sini? Ya, jadi menurut saya berkaitan dengan rapid test tentu ini adalah sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh banyak pihak. Yang menjadi masalah adalah bahwa kita memang sebenarnya punya banyak pilihan. Apakah nanti akan menggunakan rapid test atau cukup dengan mengukur suhu tubuh. Dua-duanya adalah indikasi awal yang tentu masih memerlukan proses pembuktian berikutnya apakah yang bersangkutan memang COVID atau tidak. Bahkan akurasinya pun barangkali kita juga bisa memperdebatkannya, gitu kan. Artinya tentu saja bahwa pasti ada manfaatnya, gitu kan? Pasti akan manfaatnya berkaitan dengan pemberian syarat dari rapid test ini. Hanya kemudian yang kita harus perhitungkan lagi adalah implementasinya, apakah itu cukup bisa dilakukan dengan baik atau tidak, misalnya berkaitan dengan biaya, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan beberapa hal yang lain. Artinya kalau itu sudah terjawab, rapid test mau dirapid semuanya juga sebenarnya nggak ada masalah dan itu pasti ada manfaatnya lah, kan? Ya. Sebelum adanya surat edaran terkait dengan kewajiban rapid test bagi para calon mahasiswa, UNER sendiri sudah melakukan protokol pencegahan seperti menjaga jarak dan sebagainya. Nah, dengan adanya kewajiban ini, apakah ini memberatkan pihak penyelenggara atau bagaimana, Prof? Ya, jadi kalau soal memberatkan pastinya ada tambahan ada tambahan proses, gitu, ada tambahan aktivitas yang harus dilakukan. Termasuk dalamnya adalah tentu memeriksa hasil rapid yang dibawa oleh masing-masing peserta. Kemudian yang berikutnya adalah tentu kita juga harus mempertimbangkan karena juga pasti tidak mudah untuk bisa mendapatkan rapid test ini dalam waktu yang sangat singkat. Dan itu nanti pasti akan berdampak pada mental dan atau semangat para peserta. Oleh karena itu kemudian tentu sebagai panitia kita bertanggung jawab untuk agar UTBK ini tetap bisa diikuti oleh semuanya. Dan karenanya sebagai rasa tanggung jawab kita semuanya agar mereka-mereka peserta itu semuanya bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dan tentu juga mempertimbangkan surat edaran yang sudah diterbitkan. Kami juga harus memberikan pelayanan pada peserta sebaik-baiknya sehingga lagi-lagi tentu kami berikhtiar untuk bisa membantu peserta dengan memberikan pelayanan rapid test secara gratis sehingga semua nanti akan bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Profesor Muhammad Nasih, Rektor Universitas Airlangga, terima kasih untuk waktunya, Prof. Ya, sebelum para calon mahasiswa ini mengikuti proses UTBK SBMPTN, Universitas Airlangga sendiri juga sudah memberikan fasilitas rapid test gratis. Jadi bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan tes esok hari, mereka bisa mengikuti rapid test gratis di Universitas Airlangga pagi harinya. Sementara untuk gelombang kedua bisa dimulai seperti pukul 10 ke atas. Dan sementara bagi para mahasiswa yang berdomisili di Kota Surabaya, memiliki kartu Indonesia Pintar dan masuk dalam database masyarakat berpenghasilan rendah, mereka bisa mendapatkan fasilitas rapid test gratis yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Ada tersebar di 63 puskesmas di Kota Surabaya sehingga mereka bisa mengakses ke sana. Sementara untuk mahasiswa yang dirasa memiliki kemampuan secara ekonomi, mereka bisa melakukan rapid test secara mandiri baik di klinik-klinik maupun di laboratorium yang ada di Kota Surabaya.